Perkenalkan, nama saya Nazza Oktaviani S, NIM 1902 10 10 40 88 dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Jember, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem perkembangbiakan pada hewan pada mata pelajaran IPA SMP semester 1 guna memenuhi tugas UAS Kapita Selekta IPA. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran IPA SMP kelas 9 semester 1 pada materi perkembangbiakan pada hewan. Nah, yang pertama yaitu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Untuk kompetensi inti nomor 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena yang terjadi tampak mata. Dan poin keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, dan juga komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar, poin 3.2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk poin 4.2 yaitu menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya yaitu pembahasan indikator pencapaian kompetensi. Yang poin 3.2.1 yaitu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. 3.2.2 memprediksi regenerasi planaria. 3.2.3 menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. 3.2.4 menjelaskan perkembangan beberapa hewan. 3.2.5 membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 3.2.6 menganalisis teknologi perkembangbiakan pada hewan. Dan terakhir yaitu 4.2.1 menyajikan karya hasil perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, model dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, metode pembelajarannya diskusi, model pembelajarannya yaitu problem based learning atau PBL, dan alat bahan dan media saya menggunakan buku guru dan buku siswa IPA kelas 9 K13, LCD proyektor, dan juga video. Nah, problem based learning sendiri yaitu menggunakan sebuah permasalahan sebagai bahan fasilitas peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar untuk memantau cara peserta didik untuk berpikir kritis, mendapatkan tambahan pengetahuan, serta bagaimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dubri et al. 2019. Nah, sintak dari model pembelajaran problem based learning sendiri itu terdapat 5 langkah menurut Sujana dan juga Jaya Dinata 2018. Yang pertama yaitu memberikan orientasi mengenai permasalahan kepada siswa. Kedua, mengorganisasikan siswa agar dapat melakukan penelitian. Ketiga, yaitu membantu siswa melakukan investigasi secara mandiri dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses-proses dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, yaitu peta konsep dari perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan terjadi secara seksual atau kawin dan juga aseksual atau tak kawin. Nah, seksual melibatkan sel telur dan juga sel sperma yang nantinya terjadi fertilisasi, dan juga seksual ini melibatkan organ perkembangbiakan jantan dan juga organ perkembangbiakan betina. Secara pengeluaran embrionya hewan yang memiliki reproduksi seksual dibagi menjadi 3 yaitu vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar. Nah, untuk reproduksi secara seksual atau tak kawin melibatkan hanya bagian tubuh saja, contohnya tunas, fragmentasi, dan juga partenogenesis. Sistem perkembangbiakan pada hewan ini itu memiliki teknologi perkembangbiakan hewan, contohnya inseminasi buatan atau IB.
Nah, selain itu, sistem perkembangbiakan pada hewan juga mengalami perkembangan hidup hewan. Nah, untuk cakupan materi, secara umum itu kan perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif aseksual atau generatif seksual. Nah, untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan, ini itu terjadi pada hewan yang tingkat rendah atau avertebrata, yang tanpa didahului peluburan dua sel kelamin yang berbeda, yaitu sel sperma dan juga sel telur, akan tetapi hanya menggunakan bagian dari tubuh induknya saja. Nah, reproduksi aseksual pada hewan diantaranya itu membentuk tunas, fragmentasi, dan juga partenogenesis. Untuk membentuk tunas, ini tuh hewan yang mampu berkembang biak tumbuh pada bagian tubuh induk hewan yang menonjol, yang lalu terus tumbuh dan berkembang menjadi tubuh individu baru. Contohnya itu pada film Polyphera dan juga Coleanterata, yang mana Coleanterata ini ada ubur-ubur dan juga Hydra sp. Nah, ini itu gambar dari pertunasan Hydra sp. Selanjutnya adalah fragmentasi, yaitu individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi atau terputus baik sengaja ataupun tidak, yang terdapat dua tahap, yakni fragmentasi yang dilanjutkan dengan regenerasi, sehingga dapat membentuk individu baru. Contohnya itu pada cacing tanah dan juga planaria. Nah, ini contoh dari gambar planaria. Selanjutnya yaitu partenogenesis. Nah, partenogenesis ini itu adalah individu baru yang terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Contohnya itu pada hewan lebah, semut, tawon, dan kutu daun, dan lainnya. Ini itu gambar dari semut dan juga telurnya. Selanjutnya yaitu setelah perkembangbiakan aseksual, lanjut perkembangbiakan seksual pada hewan, yang mana itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan juga hewan betina, yang terjadi proses fertilisasi, menghasilkan zigot yang lalu berkembang menjadi embrio, selanjutnya akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan ini tuh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan juga ovovivipar. Untuk yang pertama, hewan vivipar, yaitu bisa disebut dengan hewan yang melahirkan atau hewan beranak, karena hewan ini itu memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya yang akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Jadi contoh hewan vivipar yaitu kucing, badak, kambing, dan juga lainnya. Selanjutnya yaitu hewan ovipar, bisa disebut dengan hewan bertelur karena embrionya itu berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Nah, contohnya itu ada ayam, terus cicak, burung elang, itik, dan lainnya. Selanjutnya hewan ovovivipar, yang bisa disebut juga dengan hewan bertelur dan juga melahirkan karena embrio hewan ini tuh tergolong hewan yang berkembang di dalam telur, akan tetapi dikeluarkan dalam bentuk seperti hewan ovipar. Selanjutnya itu contohnya itu kada, terus sebagian jenis ular. Selanjutnya yaitu perkembangan hidup hewan. Nah, di sini itu setiap hewan kan itu memiliki perkembangan hidup, mulai dari embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, perkembangbiakan, dan juga mengalami kematian. Nah, terdapat perkembangan hewan, perkembangan langsung, yang mana itu contohnya seperti perkembangan langsung pada serangga, Lepisma saccharina, yang mulai dari telur, terus hewan muda, selanjutnya hewan dewasa. Selanjutnya ada pula metamorfosis, yaitu hewan yang memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Metamorfosis itu terdapat dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis tidak sempurna ini, telur akan berkembang menjadi hewan yang disebut dengan nimfa.
sedangkan metamorfosis sempurna itu telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Contohnya itu pada lalat dan juga kupu-kupu. Selanjutnya terdapat perkembangan hidup ubur-ubur yang mana terjadi perkembangbiakan secara seksual dan juga aseksual. Ini adalah perkembangan hidup ubur-ubur. Selanjutnya, selain itu terdapat juga perkembangan hidup kata atau metamorfosis kata. Nah, yang terakhir yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Contohnya yang sudah disebutkan tadi yaitu inseminasi buatan atau IB, ya atau bisa dikenal dengan kawin suntik yang biasanya diberikan pada sapi, yaitu dengan memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, ini contoh pada saat melakukan inseminasi buatan. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Pada materi pembelajaran sistem perkembangbiakan pada hewan, alat bahan medianya itu buku guru dan buku siswa kelas 9 K13, LCD proyektor dan video, model pembelajarannya problem based learning, strateginya itu saintifik dan juga diskusi, alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau 2 JP. Nah, untuk langkah pembelajaran yang pertama yaitu dimulai dengan kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktunya itu 10 menit. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta memeriksa kehadiran peserta didik, ya guna menanamkan karakter dan keagamaan terhadap peserta didik, dan juga kedisiplinan. Selanjutnya, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, yang bertujuan untuk mengulas dan ngetes daya ingat peserta didik dari pemahaman materi sebelumnya. Dengan waktunya itu 5 menit. Selanjutnya menuliskan subpokok bahasan yang dipelajari. Nah, bertujuan agar tahu subpokok yang akan dibahas dalam pembelajaran sekarang. Nah, selanjutnya itu memberitahukan tentang tujuan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator KKM, agar peserta didik itu mengetahui tujuan akhir yang dicapai pada pembelajaran kali ini. Alokasi waktunya 5 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan inti yang menggunakan sintak model pembelajaran problem based learning. Yang pertama, memberikan orientasi mengenai permasalahan kepada siswa. Guru akan menayangkan video permasalahan tentang sistem perkembangbiakan dengan mencantumkan di sini telah ada link YouTube-nya dan juga ada guru memberikan gambar yang ada pada buku siswa agar bertujuan untuk memberikan stimulus atau rangsangan agar peserta didik memberikan perhatian. Serta selanjutnya guru itu membagi beberapa kelompok dengan anggotanya itu 4-5 anggota orang agar dapat memudahkan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang telah diberikan. Alokasi waktunya itu 10 menit. Nah, selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa agar dapat melakukan penelitian. Di sini guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencari beberapa pertanyaan dan mengidentifikasi pertanyaan mengenai permasalahan yang telah diberikan agar peserta didik itu terbiasa aktif bertanya dan juga mengajak peserta didik itu berpikir kritis. Dan selain itu, selanjutnya satu di antara kelompoknya tersebut itu maju ke depan untuk menuliskan rumusan pertanyaan. Bertujuan agar membantu memecahkan permasalahan yang telah diberikan. Alokasi waktunya itu 10 menit. Nah, selanjutnya membantu siswa melakukan investigasi secara mandiri dan kelompok. Guru itu mendampingi serta mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi. Nah, bertujuan agar informasi yang didapatkan itu benar dan tidak merembet kemana-mana dan tidak boleh keluar dari bahasan. Selanjutnya, secara berkelompok, peserta didik itu mengumpulkan semua informasi secara cermat, kreatif, dan tanggung jawab, baik di sumber manapun.
agar membiasakan peserta didik itu membaca serta mendorong terciptanya kegiatan literasi. Dilanjutkan dengan peserta didik itu mendiskusikan berdasarkan informasi yang telah diperoleh agar solusi serta nantinya itu dapat memecahkan permasalahan pada video dan buku siswa tersebut. Alokasi waktunya itu 20 menit. Selanjutnya, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dengan alokasi waktunya itu 10 menit. Yang pertama, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karyanya sesuai dengan yang telah diperintah agar lebih terarah saja. Terus, peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan pada percobaan dan berbagai sumber. Hal ini itu bertujuan agar nantinya itu akan dipresentasikan di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, bertujuan agar peserta didik itu terbiasa tampil di depan umum dan meningkatkan kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat di umum. Nah, selanjutnya itu menganalisis dan mengevaluasi proses-proses mengatasi masalah. Dengan alokasi itu 10 menit. Guru membantu peserta didik menganalisis dan mengevaluasi mengenai jawaban atau solusi yang telah mereka dapatkan yang bertujuan untuk tidak terjadinya miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai konsep persepsi pada peserta didik. Nah, selanjutnya itu peserta didik dapat melakukan evaluasi dengan berpendapat serta melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran yang kedepannya itu lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan dengan poin-poin yang penting pada pembelajaran hari ini supaya memudahkan peserta didik untuk mengambil garis besarnya. Selanjutnya untuk kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup yang diawali dengan guru dan peserta didik sama-sama melakukan refleksi terkait proses pembelajaran agar mengetahui kekurangan pada pertemuan yang sedang berlangsung sehingga untuk pertemuan kedepannya itu lebih baik. Selain itu, guru memberikan tugas tambahan atau PR mengenai subtopik yaitu tentang teknologi reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan inseminasi buatan agar peserta didik ini tidak mudah lupa pada materi yang sudah dijelaskan kali ini. Alokasi waktunya itu 5 menit. Dan yang terakhir, ditutup dengan kegiatan berdoa dan memberi salam. Kegiatan berdoa dan memberi salam pada akhir pertemuan yang bertujuan agar menanamkan nilai karakter dan keagamaan serta bertujuan agar ilmu yang didapatkan itu bermanfaat dengan alokasi waktu 5 menit. Nah, yang terakhir yaitu penilaian, yang mana penilaian terdapat 3, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk penilaian sikap, di sini saya menggunakan lembar pengamatan jurnal terlampir, yang mana guru mengamati sikap peserta didik dari cara bertanya, berkomunikasi, dan juga memberi jawaban. Nah, untuk penilaian pengetahuan di sini terdapat 4, yang mana tes formatif itu saya biasanya bentuk ulangan harian bisa dalam bentuk tes tertulis, esai, dan pilihan ganda. Untuk tes tertulis atau dengan soal esai disesuaikan dengan indikator 3.2.1 dan 3.2.4. Untuk tes objektif, pilihan ganda disesuaikan dengan indikator 3.2.3. Dan yang terakhir, lembar kerja siswa terlampir disesuaikan dengan indikator 3.2.2 dan 3.2.5. Untuk penilaian keterampilan, di sini menggunakan kinerja dan observasi diskusi portofolio dengan menilai hasil karya peserta didik dalam proses pembelajaran dan disesuaikan dengan indikator 3.2.6 dan 4.2.1. Nah, yang terakhir yaitu mengapa alasan penggunaan model pembelajaran problem-based learning pada materi sistem perkembangbiakan pada hewan ini. Karena menurut saya itu
model PBL lebih pas pada materi kali ini karena melatih peserta didik dalam berpikir kritis dan lebih aktif dalam ikut serta proses belajar mengajar yang bertujuan agar lebih mudah memahami konsep materi yang dicari ditemukan sendiri karena jawabannya itu ditemukan sendiri oleh peserta didik yang diperoleh dari mengumpulkan berbagai sumber informasi dan memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga selain itu siswa atau peserta didik tidak mudah lupa dengan materinya. Selain itu juga meningkatkan kegiatan literasi pada siswa yang mana untuk mencari jawabannya kan siswa atau peserta didik dituntut untuk membaca semua sumber atau literasi yang ada. Selain itu, penerapan PBL dalam materi ini tuh meningkatkan tingkat kepercayaan diri pada peserta didik. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.